Film Korea memiliki ciri khas sendiri yang membuatnya menarik bagi banyak orang di seluruh dunia. Berikut ini review Cinema 21 merekomendasikan 6 judul film Korea yang wajib para sobat tonton di saat ada waktu senggang bersama sang doi. Keseluruhan film Korea menawarkan kombinasi yang unik antara kualitas produksi yang tinggi, cerita yang kuat, dan pastinya yang ditunggu-tunggu kerja kelompoknya yang bikin suasana semakin gerak, dan beragam genre yang menjadikannya salah satu industri film yang paling menarik dan dinamis di dunia saat ini. Dan pastinya yang membuat film lebih sangat menarik karena ada adu mekanik yang bikin suasana menjadi tegang di malam hari. 본부장님? 좀 지저분해서 치우고 있었어요. 빨리 좀. 그냥 피해? 그냥 Nomor 6. Samarita Girl 2004 adalah film Korea yang disutradarai oleh Kim Ki-duk. Film ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang gadis muda yang berusaha memahami arti cinta, kesalahan, dan penebusan. Ceritanya berpusat pada Yeojin. Ia seorang siswa SMA yang bersama sahabatnya yang bernama Jaeyeon. Mereka menjalankan bisnis rapi-lepi di luar sekolah mereka. Mereka memanfaatkan keinginan kerja kelompok para om-om untuk mendapatkan cuan. Namun, setelah peristiwa tragis terjadi yang mengubah segalanya, Yeojin merasa bersalah dan memutuskan untuk mencari penebusan atas tindakannya. Yeojin melakukan perjalanan yang penuh dengan pertobatan dan penerimaan atas kesalahan-kesalahan masa lalunya. Dia berusaha untuk mengatasi perasaan bersalahnya dengan berbagai cara, termasuk mendatangi klien-klien masa lalunya untuk meminta maaf. Namun, perjalanan pencarian penebusan ini tidaklah mudah. Yeojin harus menghadapi berbagai rintangan dan konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Melalui cerita Yeojin, Samarita Girl menggambarkan kompleksitas moralitas, cinta, dan kesalahan manusia. Film ini menghadirkan gambaran yang jujur dalam perjalanan seorang menuju penebusan diri dan perdamaian batin. Dengan visual yang memukau dan narasi yang kuat, Samarita Girl mengajak penonton untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebaikan, pengampunan, dan penyesalan. 새 손주가 숲속으로 놀러 갔다가 여기 무슨 거 있어? Yang kelima, Clean Child 2005. Film Korea yang mengangkat tema kontroversial tentang hubungan antara seorang wanita yang lebih tua dengan seorang pria yang lebih muda. Ceritanya berpusat pada Kim Moon-hee. Ia seorang wanita berusia 30-an yang terlibat dalam hubungan romantis dengan Seo-hyun. Ia seorang siswa SMA yang berusia 19 tahun. Hubungan mereka menjadi bahan perbincangan di masyarakat karena perbedaan usia dan norma sosial yang berlaku. Ketika hubungan mereka terbongkar, Kim Moon-hee dihadapkan pada tekanan dari keluarga dan masyarakat. Dia juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas hubungan yang dianggap ilegal menurut Undang-Undang Korea Selatan pada saat itu. Film ini menggambarkan perjuangan Kim Moon-hee dalam menjaga hubungan cintanya dengan Seo-hyun, sementara juga mengeksplorasi konflik internal dan eksternal yang mereka hadapi. Keduanya harus menghadapi stigma sosial, tekanan keluarga, dan pertanyaan tentang moralitas dan keadilan. Melalui narasi yang intim dan penggambaran yang jujur, Clean Child mengunggah emosi penonton dan mengundang mereka untuk merenungkan kompleksitas cinta, kebebasan, dan norma sosial dalam masyarakat. Film ini menantang pandangan tradisional tentang hubungan dan memberikan sudut pandang yang berbeda tentang isu-isu yang seringkali diabaikan atau dihindari dalam pembicaraan sehari-hari. 밥 먹자.
거듭 말씀드리지만 여기가 제 자리예요. 들어가시면 안 됩니다. 잠깐. 붙었지? 다 붙었어. 그러니까 우리 이쯤에서 끝내요? Yang keempat, Seduction 2017. Film Korea yang satu ini menggambarkan kisah cinta segitiga yang rumit dan penuh intrik. Ceritanya berpusat pada 3 karakter utama yaitu Seo Yoo-jin, Lee Mo-young, dan Park Hyo-jun. Seo Yoo-jin adalah seorang wanita cantik dan ambisius yang bekerja sebagai penyiar berita terkenal. Dia memiliki kehidupan yang tampaknya sempurna. Namun kehidupannya mulai berubah ketika dia bertemu dengan Lee Mo-young. Ia seorang reporter muda yang penuh semangat dan berbakat. Mereka terlibat dalam hubungan asmara yang intens, tetapi hubungan itu tidak diterima dengan baik oleh masyarakat karena perbedaan usia dan status sosial mereka. Sementara itu, Park Hyun-jo adalah seorang pengusaha kaya yang terobsesi dengan Yoo-jin. Ia bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk menggoda Yoo-jin, menciptakan situasi yang penuh dengan intrik dan manipulasi. Ketika ketiga karakter ini saling terjerat dalam jaring kebohongan, hasrat dan dendam, hubungan mereka menjadi semakin rumit. Pertarungan untuk cinta dan kekuasaan membuat mereka terjebak dalam permainan yang berbahaya, di mana akhirnya mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka. Dengan latar belakang yang mewah dan penuh dengan ketegangan, Seduction menggambarkan ketegangan antara keinginan, ambisi, dan kenyataan. Ini adalah cerita yang menarik tentang cinta, kekuasaan, dan pengkhianatan yang menggugah emosi penonton dan mengundang mereka untuk merenungkan kompleksitas hubungan manusia. Lanjut ceritanya ada di film fullnya ya guys. 그쪽에 대학 동문이 있어서. 진짜 잘생기지 않았냐? 누가? 슬기야. Yang ketiga, Minor Club 2014. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir Korea Selatan, terdapat sebuah klub remaja yang tidak biasa yang dikenal sebagai Minor Club. Klub ini bukanlah tempat untuk olahraga atau aktivitas ekstrakurikuler biasa, melainkan merupakan tempat di mana para remaja yang merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh masyarakat berkumpul. Kisah ini berpusat pada sekelompok remaja yang memiliki anggota minor club. Mereka adalah anak-anak yang memiliki latar belakang dan masalah yang berbeda-beda, mulai dari masalah keluarga hingga tekanan akademis yang berat. Namun, di dalam minor club, mereka menemukan tempat di mana mereka dapat merasa diterima dan dihargai tanpa prasangka. Ketika klub mereka menghadapi ancaman pembubaran karena tekanan dari pihak sekolah dan otoritas setempat yang tidak mengerti pentingnya keberadaan minor club, para anggota klub bersatu untuk melawan. Mereka menggunakan kreativitas, keberanian, dan semangat solidaritas untuk mempertahankan klub mereka dan menyuarakan hak-hak mereka untuk memiliki tempat di masyarakat. Dalam perjalanan mereka untuk melawan stereotip dan diskriminasi, para anggota minor club belajar tentang persahabatan, keberanian, dan arti pentingnya memperjuangkan apa yang mereka yakini. Akhirnya mereka menemukan bahwa kekuatan sejati mereka bukanlah dalam kesamaan atau perbedaan mereka, tetapi dalam persatuan mereka sebagai sebuah kelompok. Minor Club adalah kisah yang menginspirasi tentang kekuatan persatuan, keberanian menghadapi ketidakadilan, dan pentingnya memiliki tempat di mana kita bisa merasa diterima apa adanya. 편의점 좀 갔다 올게. 기다려. 혜리가 네 거라고 거기서 엎치기라도 했어? 씨발! 어디 남자가 없어서. 야, 너 죽을래? Yang kedua, Date 2020. Cerita ini dimulai dari Sujin. Dia seorang wanita muda yang hidupnya terasa sempurna dengan pernikahan yang bahagia dan karir yang menjanjikan.
Namun kehidupannya tiba-tiba hancur ketika dia menemukan bahwa suaminya yang dianggapnya sebagai sosok yang setia dan mencintainya sepenuh hati telah berselingkuh dengan wanita lain. Di hadapan pengkhianatan yang mengejutkan ini, Sujin merasa terpukul dan putus asa. Dia merasa dikhianati dan tidak dihargai sebagai seorang istri. Kepercayaan dan harapannya hancur, meninggalkannya dalam keadaan yang hancur dan terpuruk. Dalam upaya untuk mengatasi kesulitan finansial dan emosional yang dihadapinya, Sujin terpaksa mengambil langkah yang ekstrim dengan menjadi seorang penjual kue apem. Meskipun awalnya ragu dan merasa malu dengan pilihan hidupnya yang baru, Sujin menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan menghidupi dirinya sendiri. Di dunia yang keras dan kejam ini, di balik rumah bordol, Sujin bertemu dengan berbagai macam orang dan mengalami berbagai situasi yang menguji kekuatan dan tekadnya. Dia belajar untuk bertahan dan menemukan kekuatan baru di dalam dirinya. Dia melangkah maju dalam perjalanan yang tak terduga ini. Namun, di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, Sujin bertemu dengan seorang yang membuatnya melihat harapan baru. Melalui hubungan yang tak terduga ini, Sujin mulai memperjuangkan kembali harga dirinya dan mencari jalan untuk memulai kembali hidupnya dengan kekuatan dan martabat yang baru ditemukan. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak tergoyahkan, Sujin menemukan bahwa meskipun kehidupan membawanya ke jurang kegelapan, masih ada cahaya di ujung terowongan yang bisa membuatnya bangkit kembali dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. 신혜가 잘 해낼 거야. 너무 잘한다. 짠. Yang ke-1, Human, Space, Time, and Human 2018 adalah film Korea yang menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual sekelompok orang yang terjebak di sebuah kapal pesiar mewah yang misterius di tengah lautan. Film disutradarai oleh Kim Ki-duk. Film ini menghadirkan pengalaman sinematik yang penuh dengan simbolisme dan refleksi tentang kondisi manusia. Kisah dimulai ketika sekelompok orang, termasuk penumpang dan kru naik ke kapal pesiar untuk liburan yang dijanjikan kemewahan dan kesenangan. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi sebuah ujian ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan kapal tersebut. Dalam keadaan terjebak di tengah lautan, mereka harus berhadapan dengan diri mereka sendiri dan teman-teman mereka dalam situasi yang semakin mencengkam. Melalui serangkaian peristiwa yang intens dan penuh tekanan, karakter-karakter dalam film ini mengungkapkan sisi gelap dari diri mereka sendiri, serta pertanyaan tentang moralitas, kesetiaan, dan eksistensi manusia. Konflik antara individu-individu ini menciptakan ketegangan yang memuncak. Sementara simbol-simbol misterius di sekitar kapal menambahkan lapisan ke dalam cerita yang kompleks. Human, Space, Time, and Human tidak hanya menghadirkan cerita yang menarik, tetapi juga mengundang penonton untuk merenungkan makna hidup dan kemanusiaan. Melalui penggambaran yang kuat dan visual yang memukau, film ini menjadi sebuah perjalanan yang menggugah jiwa di antara lanskap yang suram dan kehampaan. Mantap pokoknya filmnya, guys. 아버지 같은 정치인은 아닐 겁니다. 食べ物がなくなったら私こういうの好きだけど。やっと分かった気がする。 Itulah 6 judul film Korea pilihan review Cinema 21 yang pastinya bikin suasana semakin tegang di saat sedang genting. Jumpa kembali di rekomendasi judul film berikutnya ya guys. Selamat menonton, jangan lupa tinggalkan subscribe dan like konten ini ya. Terima kasih. 네, 빨리 들어오세요. 저번에 연락 드렸었는데. 곧 폭동이 일어날 것 같습니다. 알고 있어. 빨리 들어가. 형부. 남들이 보기엔 앞으로 어떻게 될지 몰라. 오늘부터 신상. 그래요.